yaitu dengan cara Sang Buddha mengunjungi alam Brahma, kemudian Sang Buddha duduk di atas kepala Mahabrahma. Sahabat siswa Buddha, sebelumnya Namo Buddhaya. Pada konten kali ini atau video kali ini saya akan membahas sedikit tentang makhluk Maha Pencipta. Berbagai literatur Buddhis yang pernah ada semenjak pertama kali Sang Buddha mengajarkan Dhamma hingga saat ini tidak pernah ada yang menyatakan sebuah kepercayaan, yaitu adanya Maha Pencipta atau Maha Kuasa. Awal munculnya konsep Sang Maha Pencipta atau yang Maha Kuasa yaitu di zaman Sang Buddha oleh para Brahmana dikenal dengan sebutan Mahabrahma. Mahabrahma ini memiliki pandangan yang salah karena secara keliru menganggap dirinya adalah pencipta alam semesta. Mahabrahma ini menganggap dirinya kekal abadi. Dalam Brahmajala Sutta, Digha Nikaya mengisahkan tentang mengapa Mahabrahma sampai memiliki pandangan keliru seperti itu. Sang Buddha sendiri bukanlah Maha Pencipta. Sang Buddha sendiri juga bukanlah sebagai Tuhan dalam pandangan agama Buddha. Sering saya sampaikan bahwa Sang Buddha adalah guru yang telah menunjukkan, yang telah merealisasikan pencerahan atau mencapai pencerahan, penerangan sempurna, kemudian mengajarkan Dhamma untuk menyelamatkan manusia dari penderitaan. Setelah pencerahannya, Sang Buddha kemudian menembus dan memahami tentang sesosok Mahabrahma yang mengaku sebagai Maha Pencipta. Yang sebelumnya berkembang kepercayaan pada masyarakat di situ pada saat di zaman Sang Buddha bahwa ada sesosok makhluk yaitu Mahabrahma sebagai Maha Pencipta. Perlu saya sampaikan mengapa makhluk Mahabrahma ini mengaku sebagai Maha Pencipta, yaitu awalnya seperti yang dijelaskan dalam Brahmajala Sutta, yaitu mula-mula pada saat bumi ini, bumi yang kita injak ini akan terbentuk atau berevolusi, bahwa bumi ini akan terbentuk. Pada saat itu ada makhluk yang hidup di alam Abhasara, yaitu alam Brahma Abhasara, meninggal dunia dan terlahir di alam Brahma. Pada awalnya ketika mula-mula bumi ini akan terbentuk, di situ ada alam Mahabrahma yang masih kosong atau belum ada makhluk yang tinggal di situ. Nah, di alam Brahma yang lain yaitu alam Brahma Abhasara seperti yang dijelaskan dalam Brahmajala Sutta, makhluk yang hidup di alam Abhasara karena perbuatan baiknya untuk hidup di alam Abhasara sudah habis, kemudian meninggal dan terlahir lagi di alam Mahabrahma. Nah, di alam Mahabrahma cukup lama sekali makhluk Mahabrahma ini hidup sendirian, tidak ada makhluk lain selain dirinya. Cukup lama sekali. Karena merasa bosan, merasa kesepian, katakan begitu, Mahabrahma ini berpikir, saya ingin ada makhluk lain yang datang ke sini. Nah, pada saat Mahabrahma ini berpikir seperti itu, pada saat itu pula ada Brahma lain yang muncul di hadapannya atau terlahir di alam Mahabrahma itu. Nah, pada saat itulah kemudian Mahabrahma ini menjadi pemimpin karena ada Brahma-Brahma yang lain.
terlahir di alam Brahma itu, dan Brahma yang pertama kali datang ini adalah Brahma yang menjadi pemimpinnya dan menganggap dirinya sebagai Maha Pencipta. Makhluk Brahma dari alam Abhasara karena karma untuk hidup di alam Abhasara sudah habis, meninggal di alam Abhasara, terlahir kembali di alam Maha Brahma. Nah, dari situlah setelah Maha Brahma berpikir semoga ada makhluk lain yang hidup di alam Maha Brahma, pada saat itu juga bersamaan muncul makhluk dari alam Abhasara. Dan kemudian makhluk Maha Brahma ini berpikir bahwa dirinya adalah Maha Pencipta. Karena baru saja berpikir semoga ada makhluk yang hidup di alam itu untuk menemani dirinya yang merasa kesepian hidup sendirian yang cukup lama sekali. Kemudian muncul makhluk lain karena dari alam Abhasara meninggal, kemudian terlahir lagi di alam Maha Brahma, dianggap dirinya Maha Pencipta, dan memang usianya yang cukup panjang sekali. Sahabat siswa Buddha, dalam pandangan agama Buddha ada 6 jenis alam dewa, yaitu alam-alam yang di bawahnya alam Maha Brahma ini juga memiliki usia yang cukup panjang. Sedangkan alam Maha Brahma digambarkan memiliki usia yang cukup panjang, yaitu 1 asangkaya kapa. 1 asangkaya kapa bila dihitung di alam manusia yaitu sekitar 100 triliun tahun. Jadi sahabat siswa Buddha bisa membayangkan begitu lamanya alam Maha Brahma ini. Maka dari itu makhluk Maha Brahma menganggap dirinya kekal karena alasannya usianya yang cukup panjang. Melihat makhluk-makhluk lain yang usianya pendek, baru 1 hari 1 malam, bahkan belum ada 1 hari 1 malam sudah pada meninggal menurut pandangan Maha Brahma, maka menganggap dirinya adalah Maha Pencipta, Tuhan dari alam semesta ini. Alam surga dalam agama Buddha yang paling rendah saja, yaitu alam surga Catu Maharajika, memiliki usia rata-rata yaitu 500 tahun surga. Hitungan tahun manusia yaitu sekitar 9 juta tahun. 1 hari 1 malam di alam surga Catu Maharajika yaitu sekitar 50 tahun di alam manusia. Kemudian alam dewa atau alam surga Tawatimsa yaitu 1000 tahun surga. Kira-kira kalau di alam manusia yaitu sekitar 36 juta tahun. 100 tahun di alam manusia yaitu 1 hari 1 malam di alam surga Tawatimsa. Kemudian alam surga Yama. Alam surga Yama yaitu memiliki usia rata-rata 2000 tahun surga. Yaitu kira-kira kalau di alam manusia yaitu 140 juta tahun. 200 tahun di alam manusia, 1 hari 1 malam di alam Dewa Yama. Kemudian ada Dewa Tusita atau surga Tusita, yaitu memiliki panjang usia rata-rata 4000 tahun surga. Kira-kira kalau tahun manusia yaitu sekitar 567 juta tahun. 400 tahun di alam manusia yaitu 1 hari 1 malam di alam Dewa Tusita. Kemudian alam surga Nimanarati. Usia rata-ratanya adalah 8000 tahun surga, yaitu kalau di hitungan tahun manusia sekitar 2304 juta tahun.
800 tahun di alam manusia, hanya 1 hari 1 malam di alam dewa Nimanarati. Kemudian yang terakhir adalah dewa Paranimita Wasawati. Di alam dewa atau surga Paranimita Wasawati, usia rata-rata di alam ini adalah 16.000 tahun surga, yaitu sekitar kalau di alam manusia 9.216 juta tahun. Ini adalah usia rata-rata di alam surga Paranimita Wasawati, yaitu 1.600 tahun di alam manusia, 1 hari 1 malam di alam dewa ini. Alam jenis surga Paranimita Wasawati, surga yang merasakan kebahagiaan indranya, mata, telinga, hidung, mulut, kulit, dan sebagainya, itu didasarkan dari ciptaannya sendiri. Jadi dewa jenis ini dapat menciptakan apa yang dia inginkan, apa yang makhluk itu inginkan. Apapun bisa dia buat, bahkan bisa menikmati ciptaan dewa lain. Ini dewa jenis Paranimita Wasawati atau surga Paranimita Wasawati. Makanya dianggap kebahagiaannya yang luar biasa, indera-inderanya terpenuhi. Tetapi makhluk walaupun terpenuhi semua inderanya, walaupun usianya cukup panjang, tapi dalam agama Buddha semua ini adalah tidak kekal. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi, yaitu alam Brahma. Yang tadi saya sebutkan, alam Brahma, Maha Brahma memiliki, kalau dihitung dengan tahun manusia, 100 triliun tahun. Jadi sahabat siswa Buddha bisa bayangkan seperti apa lamanya 100 triliun tahun atau 1 asangkaya kappa. Maka makhluk ini menganggap dirinya kekal, maha pencipta, dan segalanya. Mengenai makhluk Brahma ini, Guru Agung Buddha Gotama juga pernah menyadarkan makhluk Brahma ini yang menganggap dirinya maha pencipta, yaitu dengan cara Sang Buddha mengunjungi alam Brahma, kemudian Sang Buddha duduk di atas kepala Maha Brahma. Karena Maha Brahma sebelumnya berpikir bahwa dirinya adalah kekal, jiwanya kekal, rohnya kekal, dan tidak akan mati. Kemudian dia adalah maha pencipta. Dari situlah Sang Buddha kemudian membuktikan atau menyadarkan pandangan Maha Brahma ini dengan cara duduk di atas kepalanya. Dari situlah kemudian Maha Brahma menyadari ternyata ada makhluk lain yang lebih kuat, lebih hebat, katakan begitu, lebih sempurna dibanding dirinya. Kemudian menyadari bahwa dirinya adalah hanya salah satu makhluk yang terdapat dalam 31 alam kehidupan. Cuman karena memiliki karma baik yang cukup, mencapai jana atau dalam pencapaian meditasi, kemudian terlahir di alam Brahma. Tetapi semua itu adalah tidak kekal walaupun usianya cukup panjang. Demikian sahabat siswa Buddha, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.